menceritakan satu keluarga yang semuanya merupakan penulis cerita. Bill adalah penulis ternama yang sudah bercerai dengan istrinya yang bernama Erica. Putrinya bernama Samantha adalah perempuan yang tidak percaya dengan cinta dan lebih memilih kebebasan. Sedangkan Rusty adalah putra bungsu yang sangat kurang berpengalaman dengan kehidupan remaja. Keluarga tersebut mempunyai masalah masing-masing dengan kehidupan cinta mereka. Sang ayah yang ternyata gagal move on dari mantan istrinya meski sudah 2 tahun bercerai. Bill terus mempercayai kalau suatu saat nanti mantan istrinya akan kembali ke rumah mereka dan bersatu kembali sebagai keluarga yang utuh. Dan Bill punya alasan kuat untuk terus mempercayai hal tersebut. Bill yang memang pada kenyataannya belum bisa melupakan Erica, saat itu ia mengintai Erica yang sedang bertengkar dengan suami barunya. Terlintas dalam benak Bill bahwa ini adalah hal baik, di mana masih ada kemungkinan Erica kembali padanya. Namun harapan Bill pupus ketika pertengkaran Erica dengan suaminya berhenti dan berakhir dengan bercocok tanam. Esok harinya Samantha pulang ke rumah dan memberi kabar bahwa buku yang ia tulis akan segera diterbitkan. Sebagai seorang ayah dan juga penulis terkenal, Bill merasa bahagia saat mendengar kabar dari Samantha. Saat itu, Samantha berbicara dengan Bill. Ia mengetahui kalau ayahnya yang belum bisa move on dari ibunya. Ia juga tahu jika ayahnya sering datang ke rumah ibunya untuk mengintai. Hal tersebut membuat Samantha marah, di mana ia merasa kasihan kepada ayahnya yang tak bisa melupakan ibunya yang sudah meninggalkannya. Rusty yang masih duduk di bangku SMA, saat itu ia melihat gadis yang ia kagumi bernama Kat. Gadis cantik dan juga populer di sekolahnya. Malam itu Rusty yang sedang membuat puisi untuk pelajaran bahasa Inggris dihampiri oleh kakaknya. Samantha bertanya apakah ada seorang wanita di hati Rusty. Rusty pun menjawab iya, ada seorang gadis yang ia kagumi di kelasnya. Dan ketika di sekolah, Rusty disuruh membacakan puisi oleh gurunya. Puisi itu Rusty buat untuk mewakili perasaan kepada Kat. Ketika jam pelajaran selesai, Kat menghampiri Rusty dan berkata bahwa ia sangat menyukai puisi yang Rusty buat. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba muncul seorang pria yang bernama Glenn memanggil Kat. Glenn sendiri adalah pacar Rusty. Rusty yang sepulangnya dari sekolah melihat ayahnya sedang membaca buku diarinya. Ia merasa marah saat itu. Ia kecewa kepada sang ayah yang telah membaca diarinya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Saat itu, ayahnya mengetahui jika anaknya mempunyai masalah dalam pergaulannya dan percintaannya dengan seorang gadis. Rusty yang sebelumnya memang anak Cooper, malam itu ia bersama temannya Jason pergi ke sebuah pesta. Di pesta tersebut ia melihat Kat yang sedang mengisap narkoboy bersama dengan Glenn. Ia tidak menyangka bahwa Kat sampai seperti itu. Ia pun merasa kecewa lalu memutuskan untuk pergi dari pesta itu. Namun ketika ia akan pergi, tiba-tiba terlihat pertengkaran antara Kat dengan Glenn. Saat itu Glenn mendorong Kat sampai terjatuh. Rusty yang melihat pujaan hatinya disakiti, ia kemudian memberikan pukulan kepada Glenn, lalu membawa Kat pergi dari tempat itu. Setelah Rusty mengantarkan Jason pulang ke rumah, Kat yang tak mau diantar pulang, lalu meminta izin untuk menginap di rumah Rusty. Rusty pun tidak bisa menolaknya. Ketika di rumah Rusty, Kat bertemu dengan Bill. Bill pun menyambut baik kedatangan Kat. Ia juga mempersilahkan Kat jika akan menginap di rumahnya. Saat di kamar, Rusty memberikan baju ganti kepada Kat. Dan ketika Rusty akan keluar, Kat menahannya untuk tetap di kamar itu. Ia menyuruh Rusty untuk mendekat kepadanya. Lalu ia bertanya apakah ia malaikat yang ada di dalam puisi Rusty. Dan Rusty pun menjawab iya. Saat itu Kat berpikir bahwa Rusty adalah yang terbaik baginya. Di sisi lain terlihat Samantha yang diajak kenalan oleh seorang pria bernama Lois. Samantha yang tidak percaya akan cinta menunjukkan sikap dingin terhadap Lois. Tak putus asa, Lois pun terus mendekati Samantha. Sementara hubungan Rusty dan Kat semakin dekat hingga kini mereka pun menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih.
Suatu hari saat ayah Rasti tak di rumah, Cat datang untuk menemui Rasti dan mengajaknya untuk menikmati susu gantung miliknya beserta serabi lempitnya. Lalu kemudian kegiatan bercocok tanam di antara mereka pun terjadi. Saat itu Samantha sama sekali tidak melihat Lois. Ia merasa seperti kehilangan. Lois yang biasanya mendekati dan menggoda Samantha, namun di hari itu tidak. Samantha kemudian mencari tahu alamat rumah Lois. Ia pun lalu memberanikan diri masuk ke rumahnya. Saat itu, ia melihat Lois yang sedang membacakan sebuah buku untuk ibunya yang sedang mengidap penyakit tumor otak. Lalu Samantha pun meminta maaf kepada Lois karena sikapnya selama ini. Namun Lois sendiri tidak masalah terhadap sikap Samantha. Ia juga meminta maaf jika selama ini Samantha merasa risih karena selalu digoda olehnya. Lois meminta izin untuk mengajaknya berkencan di lain waktu. Kemudian, Samantha memberikan salinan bukunya yang akan diterbitkan nanti kepada Lois. Di malam harinya, Samantha dan Lois pergi kencan di sebuah restoran. Setelah selesai, mereka pun berbincang di dalam mobil. Kemudian Lois memutar sebuah lagu yang membuat Samantha tersadar bahwa cinta itu sebenarnya ada. Namun ia takut jika nanti membuat hatinya terluka, seperti yang telah dialami oleh kedua orang tuanya. Namun di sini Lois berjanji kepada Samantha bahwa ia tidak akan menyakitinya. Dan hari di mana launchingnya buku Samantha itu pun tiba. Ayahnya, Rasti, dan juga Cat datang dalam acara tersebut. Rasti mengenalkan Cat kepada Samantha, begitu sebaliknya dengan Samantha yang mengenalkan Lois. Untuk merayakan kebahagiaannya, Samantha lalu mengajak Cat untuk minum. Dan saat malam hari, Rasti kebingungan karena Cat yang tiba-tiba menghilang dan sama sekali tidak terlihat dalam pesta tersebut. Rasti pun menanyakan kepada Samantha, dan Samantha menjawab kalau sebelumnya ia mengajak Cat untuk minum. Mengetahui hal tersebut, Rasti pun merasa khawatir karena ia tahu kalau Cat adalah pecandu narkoboy. Saat itu, ia curiga jika Cat sedang menggunakannya. Akhirnya di malam itu, Rasti, Samantha, dan juga kedua orang tuanya yang saat itu ada di sana mencari Cat bersama-sama. Dan benar saja, Cat ditemukan dalam keadaan pingsan setelah memakai narkoboy. Setelah kejadian itu, Cat tidak pernah terlihat lagi. Ia sempat mengirimkan surat untuk Rasti. Surat itu bertuliskan permintaan maaf dari Cat dan ia meminta agar Rasti tidak bersama dirinya lagi karena Cat menganggap Rasti terlalu baik baginya. Di suatu hari ayahnya memberikan nasihat kepada Rasti. Ayahnya sadar kalau yang dialami Rasti adalah yang pertama kalinya. Namun Rasti harus tetap tegar dan berusaha untuk melupakan Cat. Meski ayahnya sendiri tak bisa melupakan mantan istrinya yang sudah menikah lagi. Beberapa hari pun berlalu, perlahan Rasti sudah mulai melupakan Cat. Saat itu ia beserta kakak dan ayahnya mengadakan makan bersama. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya, yang ternyata itu adalah ibunya. Di sini ibunya berkata jika ia ingin menemui ayahnya, dan akhirnya Erika berbicara dengan Bill. Erika meminta maaf kepada Bill karena selama ini telah menyakiti dan meninggalkannya. Erika juga tersadar bahwa selama ini orang yang paling tulus mencintainya adalah Bill. Erika pun meminta agar Bill mau menerimanya kembali lagi. Tentu saja Bill memaafkan dan menerimanya kembali. Akhirnya keluarga mereka pun kembali utuh, lalu film pun selesai.